Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta cangkruan sehat ala Dr. Libriansyah sore hari ini, hari Kamis tanggal 5 November 2020. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, serta bersemangat untuk menambah ilmu dan wawasan tentang topik kita sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Libriansyah, SPPD MM Finasim. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada host, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta cangkruan sehat ala Dr. Libriansyah yang pada hari ini sudah sempat bersama-sama gabung. Izinkan saya memperkenalkan dahulu para pengawak dari acara cangkruk sehat ala Dr. Libriansyah ini. Yang pertama adalah Dr. Alfadia Irbah Aliza Putri, kemudian Dr. Egas Kartika, lalu hostnya adalah Gerdaning Tias Jatmiko, psikolog, dan program daripada cangkruk sehat ala Dr. Libriansyah ini adalah program untuk saling sharing informasi kesehatan yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Topiknya akan kita carikan topik yang berbeda dan menarik yang dibutuhkan bagi kita semua. Ini adalah saya, penanggung jawab daripada program ini riwayat pendidikan saya, kemudian ini adalah riwayat pekerjaan saya. Saat ini saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan di Surabaya. Pada sesi kali ini, kita akan melakukan diskusi tentang cegah diabetes dan pantau kadar gula darah secara mandiri. Ini sangat kita pentingkan karena dalam sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan apa itu tujuan daripada pengelolaan diabetes. Baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan akhir daripada pengelolaan dari diabetes, yaitu menurunkan morbiditas atau angka kesakitan atau komplikasi, kemudian menurunkan angka mortalitas atau kematian. Dan kenapa kadar gula darah itu harus dipantau? Kalau kita membayangkan bahwa kita naik mobil dan ini adalah speedometernya, tentu speedometer ini digunakan atau kita lihat manakala kita mulai berjalan atau atau menggunakan mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Ini penting. Dibandingkan dengan atau kita analogikan dengan pemantauan kadar gula darah pada pasien-pasien yang setelah terkena diabetes atau sudah memulai prediabetes, maka pemantauan kadar gula darah itu dilakukan pada saat kita telah terkena atau sudah memasuki kondisi prediabetes. Apa tujuannya? Pertama, tujuannya itu adalah untuk pengecekan kejadian hipoglikemia. Hipoglikemia itu kira-kira secara umum gejalanya adalah adanya ngantuk, kemudian berkeringat banyak, keringat dingin ini, kemudian penglihatan pucat kalau dilihat oleh orang, bingung itu tidak konsentrasi, sepertinya salah semua apa yang mau dikerjakan. Kemudian irritable itu rasa tidak nyaman dan rasa kegelisahan yang mulai meningkat. Kemudian adanya rasa lapar. Lalu apalagi? Adalah untuk pengecekan kejadian hiperglikemia. Ini kira-kira gejala daripada hiperglikemia. Mulut terasa kering, rasa haus yang meningkat, kemudian pandangan mulai kabur, kemudian dia rasa lemah, sakit kepala. Sakit kepala itu berat, khas sekali dengan hiperglikemia, kemudian sering ada rangsangan untuk kencing terus. Ini adalah gejala-gejala yang tolong kita ketahui bersama bagi para penderita diabetesi. Kemudian apalagi
tujuan daripada pemantauan kadar gula darah kecuali untuk hipoglikemia dan hiperglikemia? Ini dilakukan untuk pertama mengevaluasi pengaturan daripada cara atau pola makan kita. Jadi pola makan ini penting untuk menuju kepada penata laksanaan atau pengobatan diabetes yang optimal. Kemudian untuk evaluasi olahraga, apakah orang ini harus olahraga? Olahraga yang seperti apa yang akan kita berlakukan kepada diri kita sebagai seorang diabetisi atau kepada pasien yang mengalami diabetes. Kemudian untuk mengevaluasi obat, baik obat-obat yang sudah dikonsumsi sekarang, apakah ini sudah cocok dosisnya, sudah cocok cara makannya, kemudian apakah harus ditambah dengan jenis obat yang lain. Ini dipergunakan atau digunakan untuk mengetahui kondisi secara umum pasien diabetisi pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk proses jangka panjang. Jadi evaluasi rutin terhadap gambaran kadar gula darah. Hal ini diharapkan agar kita bisa menghindari atau memperlambat terjadinya komplikasi pada diabetes. Sasaran pengendalian diabetes ini banyak, baik itu dari sisi berat badan, tekanan darah, kemudian kolesterol, tetapi yang kita tinjau sekarang adalah pemantauan kadar gula darah yang bisa dilakukan di rumah atau secara mandiri, yaitu terutama adalah pemantauan kadar gula darah sebelum makan. Berapa patokannya? Diharapkan berdasarkan ADA 2019 per KENI 2019 adalah 80 sampai 130. Ini sebelum makan, baik makan pagi, makan siang, makan malam, begitu. 80 sampai 130. Lalu gula darah 1 sampai 2 jam setelah makan itu hendaknya di bawah 180. Kenapa angka-angka ini ditetapkan? Karena ini adalah berdasarkan penelitian dari para ahli diabetes di seluruh dunia mengatakan bahwa ini untuk mencapai kehidupan yang optimal dan menghindari paling tidak memperlambat terjadinya komplikasi dari diabetes. Kemudian keuntungan dan kerugian daripada pemeriksaan kadar gula darah mandiri ini sebenarnya hanya dilihat dari sisi orangnya saja. Kalau yang senang ya dia tahu kejadian hipoglikemia dan bisa memprediksi kejadian hipoglikemia dan hiperglikemia. Tetapi yang kontra mengatakan bahwa wah ini saya tidak nyaman lah, ini tidak akurat, kemudian makin meningkatkan biaya. Tetapi pemantauan kadar gula darah mandiri ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kita mengambil keputusan apakah pasien ini sudah tepat dalam pengobatan. Apakah dosisnya harus diatur ulang, apakah dietnya harus diatur ulang, dan sebagainya. Jadi ini sangat penting sebenarnya. Kemudian kapan kita melakukan pemantauan kadar gula darah secara mandiri itu? Ini adalah patokan-patokan yang telah disepakati oleh para ahli, baik itu dari guideline NICE, kemudian dari Asosiasi Diabetes Amerika, serta dari Asosiasi Diabetes di Indonesia sendiri tahun 2019, yaitu pada saat sebelum makan. Pada saat sebelum makan. Yang kedua, 1 sampai 2 jam setelah makan. Kemudian yang ketiga, menjelang waktu tidur. Yang keempat, siklus di antara tidur. Jadi pada dini hari. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada kemungkinan hypoglycemic spells atau kondisi hipoglikemia yang tidak terdeteksi. Nah, Asosiasi Diabetik Amerika menyampaikan bahwa yang disebut dengan bedtime atau waktu menjelang tidur itu adalah sekitar pukul 10 malam. Nah, siapa yang sebaiknya melakukan pemantauan kadar gula darah mandiri ini? Kepada siapa?
Pertama adalah pasien-pasien diabetes atau penyandang diabetes atau dikenal sebagai diabetisi yang direncanakan untuk mendapat terapi insulin. Pada sesi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa kalau seandainya dia gagal dengan terapi OAD atau oral atau obat-obat yang minum, maka kita rencanakan untuk pemberian insulin. Nah, ini dilakukan pemantauan kadar gula darah mandiri. Lalu siapa lagi? Yaitu penyandang diabetes dengan terapi insulin, tetapi ada kondisi-kondisi berikut, yaitu sudah dapat insulin, tetapi kadar gula darahnya belum terkontrol baik, yang dilihat dengan HbA1c-nya yang masih belum mencapai target pengobatan. Yang kedua, wanita hamil yang wanita yang merencanakan kehamilannya. Jadi ada ibu-ibu yang kepengen hamil, ya, dilakukan pemantauan kadar gula darah mandiri ini. Karena kenapa? Karena kadar gula darah yang tidak teratur atau belum terkontrol itu menyebabkan tidak baik pada kehamilan, baik kepada ibu maupun kepada calon janinnya. Kemudian selanjutnya adalah wanita hamil yang dilihat ada terjadi kondisi hiperglikemia. Dilakukan pemantauan kadar gula darah ini secara ketat. Kemudian orang-orang yang akan mengalami perubahan dosis terapi. Lalu pasien diabetes atau diabetisi yang sering mengalami hipoglikemia berulang. Mereka-mereka inilah atau orang-orang inilah atau diabetisi inilah yang sebaiknya kita lakukan pemantauan gula darah secara mandiri. Nah, ini mohon diperhatikan, paling tidak adanya kondisi yang tidak nyaman pada penderita diabetes itu segera harus diketahui apakah ini hipoglikemia, apakah ini hiperglikemia. Tetapi ada juga pasien yang karena selalu sering jadi hiperglikemia, kadar gula darahnya masih di atas 180, tetapi sudah di atas 200 misalnya, dia sudah merasa seperti keliengan, seperti gejala-gejala hipoglikemi. Ada juga itu terjadi karena selama ini kadar gula darahnya memang belum teratur. Jadi ada yang disebut dengan memori hiper ataupun memori hipoglikemia. Dan itu tidak nyaman. Makanya harus dilakukan pemantauan sehingga dikembalikan lagi memorinya kepada kondisi yang optimal bagi penderita diabetes. Kalau sudah menemukan kondisi-kondisi seperti ini, maka saya mengajak kita semua untuk tidak segan-segan dan cobalah mengubah mindset kita untuk tetap melakukan pemantauan kadar gula darah secara mandiri dengan menggunakan glukometer. Mengapa pasien tidak mau melakukan pemantauan kadar gula darah mandiri? Memang banyak sekali penderita-penderita diabetes itu yang tidak mau melakukan pemantauan kadar gula darah mandiri. Ada beberapa faktor sebenarnya. Pertama, rasa tidak nyaman pada jari. Yang kedua, merasa sakit. Yang ketiga, tidak mudah dan tidak nyaman. Ini berkaitan dengan alat. Ini juga berkaitan dengan alat sebenarnya dan teknik. Yang keempat, takut jarum. Nah, sebenarnya banyak lagi yang lain. Yang kelima sebenarnya ada salah satunya adalah tidak mau diketahui kadar gula darahnya karena pasiennya tidak mau disiplin. Itu ada sebenarnya, tetapi yang terbanyak adalah kondisi 4 ini. Ini penelitian. Jadi memang sudah dilakukan kira-kira pertanyaannya itu orangnya tidak mau lalu dilakukan wawancara kenapa kejadiannya. Bagaimana caranya agar kita nyaman, enak, dan
dan mudah untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah, sebenarnya ada patokan-patokan alat kadar gula darah atau glukometer yang hendaknya dimiliki oleh setiap penderita diabetes, yaitu adalah alat yang mudah untuk digunakan, tidak ribet, tidak harus diinstal lagi, tidak harus disetting lagi, ya sudahlah, mudah lah gitu, dicolok langsung sudah bisa. Kemudian small atau kecil, ya jangan besar, kalau besar ya ngeri juga kita lihatnya, tidak enak dan susah untuk dilakukan pemeliharaan. Yang ketiga, itu bahan atau sampel darah itu sedikit digunakan, kan kalau harus disedot dulu ya, itu tidak efisien atau tidak reliable. Kemudian yang keempat adalah bisa dilakukan pemeriksaan di berbagai site atau tempat. Misalnya di jari, tidak mesti harus di jari kelingking, tidak mesti harus di jari ini, tapi bisa dilakukan di macam-macam tempat untuk sampel darahnya. Kemudian alat tersebut bisa merekod atau merekam, karena kadang-kadang kalau dia sudah kelupaan, mati, dia tidak bisa dilihat lagi. Nah, itu juga tidak baik. Kalau bisa, alat itu adalah alat yang bisa di-share kepada tenaga kesehatan dan bisa dianalisa menjadi sebuah data. Tetapi ini adalah yang terakhir, ini adalah alat-alat yang mungkin sedikit canggih begitu ya. Belum canggih sebenarnya, sedikit canggih. Tetapi nanti ada metode bagaimana caranya kalau kita menggunakan glukometer yang simpel sekali atau yang manual. Ini alat-alat glukometer yang selama ini banyak dijumpai di pasaran, dan itu silahkan dibeli. Paling tidak patokannya adalah minimal dia simple. Yang kedua, bahan yang digunakan itu sedikit sekali darahnya. Yang ketiga, dia ada memori. Ada memori. Jadi dia tersimpan di sini rekaman kadar gula darah itu, tidak langsung hilang. Kalau bisa dicari yang bisa dianalisis atau yang bisa di-share kepada tenaga kesehatan. Ini banyak. Mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menderita diabetes atau diabetisi, tolong minimal alat glukometer yang sederhana ini bisa diadakan untuk kepentingan di rumah. Ini yang agak sedikit canggih, bisa dilakukan pemeriksaan selama 24 jam, yaitu GlucoWatch ini berbentuk sebagai cincin, kemudian Hipomon ini dia diletakkan di dada, ditempelkan di dada, dan ini bisa berlangsung terus-menerus. Lalu dengan serobotik ini jarumnya itu kecil sekali, halus sekali, tidak terasa, kemudian langsung ditempel saja begini melalui cahaya, tidak langsung ditempelkan ke alatnya, begitu sudah bisa. Dan biasanya alat-alat ini menggunakan microneedle atau menggunakan jarum yang besarnya dan tebalnya hampir sama atau sebanding dengan bulu yang ada di badan kita, halus banget. Kalau saya melepas kacamata, saya tidak bisa lihat ini. Halus sekali, lebih halus daripada jarum injeksi insulin. Halus sekali ini. Dan ini yang dipasangkan secara kontinu, ditempelkan baik itu di lengan, di bahu, dan ini yang sekarang ini sangat populer, apa yang disebut dengan real glucomonitoring system. Ini menggunakan alat yang seperti ini secara kontinus, bisa dilihat dalam 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ini bisa dilihat beberapa alat itu, alat untuk sticknya saja itu bisa bertahan sampai 2 minggu. Dan ini dimonitoring dengan sangat baik pada pasien-pasien yang kadar gula darahnya belum terlalu terkontrol. Ini sangat baik. Kalau yang ini lebih canggih lagi, ya ini sekaligus disambungkan dengan alat injeksi insulin otomatis. Jadi kalau dia naik, dia akan menginjeksi dengan dosis yang optimal sekali. Jadi sedikit sekali penggunaan insulin itu. Penggunaan insulin hanya dibutuhkan pada dosis-dosis yang memang betul-betul optimal. Dan itu sudah diperhitungkan.
mendekati insulin yang dikeluarkan secara normal atau alamiah, secara natural oleh badan kita. Banyak. Yang ini adalah tipe di mana hanya ditempelkan saja, tidak terasa, bisa dipakai sampai berminggu-minggu, kemudian bisa dilihat dengan menggunakan alat handphone sekarang, gadget itu, kemudian ada bahkan yang dalam bentuk jam ini, dan bisa langsung di-share kepada dokter atau tenaga kesehatan sehingga bisa langsung dipantau. Ini adalah alat-alat yang banyak digunakan. Kalau ini continuous insulin ini mahal, tetapi sebenarnya untuk pemantauan yang belum terkontrol, untuk mencegah terjadinya komplikasi, ini sebenarnya tidak terlalu mahal ya jatuhnya ya, daripada membiayai biaya komplikasinya. Ini tidak mahal. Ini sudah banyak dijual. Di Indonesia sudah masuk kok ini. Ini di Indonesia sudah masuk. Tetapi saya tidak menyebutkan mereknya ya, karena kita tidak bersponsor dengan kondisi itu. Tapi alat-alat ini sudah banyak di pasaran. Ini adalah tabel monitoring kadar gula darah manakala kita menggunakan manual glukometer tadi. Ya ini sebelum makan pagi, yang tadi dikatakan sebagai pemeriksaan kadar gula darah sebelum makan pagi, pemeriksaan 1 atau 2 jam sesudah makan, lalu sebelum makan siang, sebelum makan malam, bedtime yang jam 10 tadi, lalu dini hari tadi, atau antar waktu tidur, ini biasanya diperiksakan jam 2 atau jam 3 pagi. Kemudian enggak mesti satu hari ini harus diperiksa 6-6-nya, enggak mesti, tetapi paling tidak kalau bisa, karena kondisi belum terkontrol di rumah begitu, ini paling tidak 2 dalam 1 minggu ini ada jadwalnya, dan ditulis keterangan manakala dilakukan pemeriksaan secara pada waktu itu, manakala ada keluhan, misalnya seperti ada keluhan hipoglikemia atau hiperglikemia. Saya kira seperti itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih, kita berdiskusi. Silahkan kepada Dr. Ega untuk memimpin diskusinya. Saya kembalikan ke Dr. Ega. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Libri atas pemaparan materinya. Sangat jelas ya. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini kita sudah kumpulkan pertanyaan dari kolom chat dan juga WhatsApp. Langsung saja ya, Dokter. Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama, saya bacakan. Kapan waktunya yang tepat untuk memeriksa gula darah secara mandiri? Apakah setiap hari harus ditusuk? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Dokter, supaya di sini semuanya lebih jelas tentang pemeriksaan gula darah mandiri. Oke, terima kasih. Saya kira itu langsung saja. Kebetulan itu tabel yang terakhir tadi ya, terlalu banyak ya. Mungkin sebelum makan pagi, sebelum makan siang, kemudian sebelum makan malam, lalu ada 1 jam sesudah makan pagi, dan mungkin 1 jam sudah makan siang, dan sebelum tidur begitu. Kondisinya begini, itu dilakukan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Paling tidak kita mempunyai data agar pemeriksaan kadar gula darah itu dilakukan minimal, misalnya untuk hari ini, untuk tanggal 1 itu dilakukan pada sebelum makan pagi yang biasanya dikenal sebagai gula darah puasa atau BSN, kemudian 1 jam sesudah makan pagi, atau 2 jam sesudah makan pagi, atau 2 jam PP, 1 jam PP, kemudian dilakukan misalnya sebelum makan malam. Lalu untuk 2 hari berikutnya dilakukan secara acak seperti itu. Sehingga diharapkan nanti kita mendapat gambaran kadar gula darah secara menyeluruh, kecuali pada pasien-pasien yang memang kadar gula darahnya itu belum terkontrol sama sekali. Artinya bisa terjadi hipo atau bisa terjadi hiperglikemia yang begitu tingginya, itu hendaknya dilakukan monitoring secara ketat seperti itu.
Kenapa itu? Itu dilakukan untuk nanti kita adjustment dosis atau kita melakukan penataan ulang lagi terhadap dosis, terutama dosis pada dosis-dosis insulin. Jadi itu bisa dilakukan. Dan ini sebenarnya bisa sekali diajarkan. Nanti beberapa hari yang akan datang itu kita akan belajar bagaimana perubahan dan komunikasi untuk pelaksanaan injeksi insulin. Ini diutamakan untuk injeksi insulin. Jadi kita bisa tanyakan kepada dokternya, kalau kadar gula darah saya begini, bagaimana dokter? Apakah saya bisa mengadjust sendiri dosisnya begitu? Dan ini bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik kepada dokternya, apalagi sekarang sudah sistem canggih, bisa menggunakan WhatsApp, ya. Apalagi kalau ada pasien yang berkenan untuk mencari alat yang monitoring glukosa secara kontinus tadi, itu bisa sangat mudah sekali untuk kita laksanakan. Saya kira seperti itu jawabannya, Dr. Ega. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Langsung ke pertanyaan kedua. Di sini, nampaknya ada pasien lama, dokter. Ini saya bacakan dari Noni. Halo, Dokter Libri. Saya Noni, anak dari pasien dokter di Bangka dulu. Saya mau menanyakan apakah penyakit diabetes ini termasuk penyakit keturunan juga? Mungkin senada dengan pertanyaan dari Nyoman. Selamat sore, Dok. Kalau ayahnya diabetes, kira-kira anak laki-lakinya akan muncul diabetes umur berapa ya, Dok? Jadi ini terkait dengan orang tuanya diabetes, apakah anaknya atau keturunannya juga akan diabetes? Mungkin bisa dijelaskan, Dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Noni. Ya, berarti pasien saya dulu yang di Bangka ya. Kemudian Pak Nyoman. Sebenarnya itu sudah saya jelaskan pada sesi yang pertama. Bahwa pada sesi yang pertama itu sudah saya jelaskan bagaimana kita mengenal diabetes. Mungkin bisa diberikan tadi link YouTube-nya begitu. Di sesi terakhir itu ada link YouTube-nya, bisa dilihat. Jadi kita mencoba untuk melakukan sharing dan tanya jawab tentang keilmuan ini secara reguler, dan itu nanti beruntun. Jadi sekarang tentang pemeriksaan kadar gula darah. Jadi kalau pertanyaan ini saya jelaskan kembali, walaupun itu sudah dijelaskan pada minggu kemarin, kalau seandainya orang tuanya itu ada diabetes, maka turunan ke bawahnya itu memiliki angka kejadian diabetes itu lebih besar. Ada yang mengatakan lebih besar 6 kali, ada yang mengatakan lebih besar 5 kali, itu macam-macam dari penelitiannya. Berarti bahwa kalau orang tua itu sudah salah satu atau dua-duanya malah ada diabetes, itu berarti kita mempunyai kondisi apa yang disebut dengan kelompok risiko untuk terjadinya diabetes. Jadi akan makin banyak. Apakah itu diturunkan secara langsung? Ya, ada beberapa. Tetapi karena diabetes ini adalah penyakit, salah satunya juga bisa dicegah dengan pola hidup yang baik, maka sebenarnya kalau seandainya keluarga atau orang tua kita ada yang kena diabetes, mungkin kita dengan melakukan pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik, yang dikenal sebagai pola hidup medis, mungkin itu akan lebih dapat dihindari. Itu juga sudah pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu untuk bagaimana penanganan pola hidup secara sehat. Mungkin ini menjadi catatan kita karena ini sangat penting. Mungkin kita buatkan sesi sekali lagi untuk bagaimana penanganan atau mencegah diabetes dengan cara penerapan pola hidup yang sehat. Saya kira seperti itu, Mbak Ega. Silakan Mbak Ega kalau masih ada. Oke, kita lanjutkan, Dokter. Pertanyaan berikutnya, bagaimana teknik yang benar untuk pemeriksaan gula darah mandiri? Mungkin bisa langsung dijawab, Dokter. Oke, sepertinya itu hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi tekniknya adalah kita menyesuaikan dengan pola yang sudah dilakukan dan yang sudah dibuat, itu pemeriksaan sebelum makan, kemudian 1 atau 2 jam setelah makan, kemudian sebelum tidur, dan rentang waktu antar tidur. Tapi kalau bagaimana tekniknya, itu sebenarnya tergantung daripada alat yang kita miliki. Alat yang kita miliki itu sebenarnya pilihlah minimal ada mencukupi 4 syarat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, alat itu simple, tidak ribet. Tidak perlu harus diinstal lagi segala macam. Yang kedua, gunakanlah
untuk needle-nya itu kalau kita menggunakan alat gula darah yang sederhana sekali, pilihlah needle atau jarumnya itu yang baik. Itu sudah banyak sekali jarum yang baik dan itu sekali pakai karena ujungnya itu kalau sudah lebih dari beberapa kali dipakai dia akan bengkok dan itu bikin sakit. Kemudian tidak perlu dibersihkan dengan alkohol tetapi cuci tangan dulu. Misalnya untuk menggunakan jari ya cuci tangan dulu dengan baik dengan air sabun, kemudian dilap kering dengan tisu atau dengan kain yang bersih lalu dilakukan penusukan di tempat tersebut dan segera dilakukan pemeriksaan dengan glukometer. Jadi tidak berlama-lama, jangan sampai dipencet-pencet itu terlalu banyak. Nah, makanya kita memilih alat glukometer yang hanya menggunakan sampel darah itu sedikit sekali, itu sudah bisa bermakna. Ini adalah untuk pemeriksaan kadar gula darah mandiri. Walaupun yang terbaik menggunakan kadar gula darah dari serum atau pemeriksaan di laboratorium. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, jadi untuk simpelnya pakai glukometer ya dokter ya? Ya, pakai glukometer dengan teknik yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dokter, berapa sebetulnya gula darah yang disebut dengan hipoglikemia? Gula darah rendah ya dokter ya? Ya. Sebenarnya bagaimana ukurannya dokter? Kalau dari literatur banyak mengatakan bahwa gula darah itu kita kan targetnya itu kan antara 80 sampai 130. Jadi gula darah yang dianggap rendah itu adalah gula darah yang sebagian besar mengatakan di bawah 60 atau 70. Itu sudah dianggap sebagai hipoglikemia. Nah, itu yang ini. Tetapi sekalian saja saya lanjutkan bagaimana cara mengatasinya. Ya, cara mengatasinya kalau masih sekitar 70-an, saya kira kita masih punya nafsu makan yang baik. Ya makan aja lah yang ini makanan-makanan yang mengandung karbohidrat simpel gitu, seperti yang mengandung gula. Nggak usah terlalu kita takutkan. Kemudian dilakukan pengecekan lagi 1 jam kemudian. Sehingga target kita itu adalah di antara 80 sampai 130 sebelum makan, kemudian di bawah 180 untuk yang sesudah makannya. Jadi saya kira seperti itu. Kecuali kalau rendah banget, misalnya di bawah 60 dan kita sudah mulai merasa tidak nyaman sekali, boleh kita memberikan minuman dengan air gula. Saya kira begitu. Tetapi segera dimonitor, jangan sampai kebablasan. Kadang-kadang terus terang saja orang diabetisi, sekali lagi saya ini adalah orang diabetes gitu ya. Kadang-kadang sangat kepengen dengan yang namanya minum air gula, kemudian makan coklat dan sebagainya. Jangan pula kita lantas sepertinya saya ini kadar gula darahnya hipoglikemi gitu ya, rendah, cemas begitu, gelisah banget. Lakukan aja pemeriksaan. Mungkin karena selama ini betul-betul sudah kita kebiasaan untuk terjadi kadar gula darah yang tinggi sehingga turun sedikit saja rasanya tidak nyaman. Saya kira seperti itu Dokter Ega. Mudah-mudahan jelas ya. Oh baik. Jadi jangan sampai kebablasan ya dokter. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dokter. Bagaimana cara menjaga gula darah kalau misalnya sedang tidak selera makan ketika sedang sakit? Bagaimana caranya menjaga kadar gula darah pada saat kita sakit itu. Mudah-mudahan minggu depan untuk yang ke depan itu ada pas sekali pertanyaan ini ada topik kita tentang nikmati makan cara diabetisi begitu ya, cara orang-orang diabetes. Jadi orang diabetes itu harusnya nafsu makannya baik sekali dan orang diabetes itu bukan berarti pola makannya itu dilarang makan ini, makan itu, bukan seperti itu, tetapi bagaimana cara kita mengelola dan mengaturnya. Nanti minggu depan akan kita tampilkan. Kita akan memanggil seorang ahli gizi untuk tampil bersama kita. Saya kira seperti itu. Kalau dia lagi sakit ya ciptakan aja nafsu makannya, kemudian tetap makan yang
sesuai dengan kondisi pada saat itu, biasanya dari dokter itu akan mengkonsulkan ke ahli gizi, dia sudah hitung bagaimana kebutuhannya, kemudian bisa kita kelola makannya sehingga bisa sesuai dengan kondisi kita saat itu. Saya kira ini ada pertanyaan dari chattingan. Ya. Kalau kondisi puasa bagaimana dengan pemakaian insulinnya? Ya. Saya di chattingan itu bisa kita lihat. Ya. Kalau kondisi puasa bagaimana dengan pemakaian insulinnya? Saya kira tidak bermasalah. Nanti insya Allah kita akan coba menjelaskan tipe-tipe daripada insulin. Yang jelas bahwa pada saat kita mau melakukan puasa, beritahu dengan dengan dokternya, sehingga posisi tersebut bisa kita alihkan. Misalnya untuk yang insulin prandial itu atau insulin yang sesudah makan itu akan kita atur sesuai dengan kapan porsi makan terbanyak begitu. Kemudian insulin basalnya juga akan bisa diatur begitu. Saya kira enggak jadi masalah ini Mas Teguh Risnawan ini untuk insulinnya, komunikasikan dengan dokternya bahwa itu bisa diatur. Apalagi kalau kita hanya puasanya kita sehat begitu ya dan diizinkan untuk berpuasa, bagus juga ini untuk kita bahas nantinya. Yang mana sih sebenarnya pasien diabetes yang boleh puasa, yang mana yang pasien diabetes yang tidak boleh puasa. Nah, itu juga nanti akan kita coba tayangkan dengan masuk dalam topik kita. Ya, silakan. Ya, baik. Berarti untuk pasien diabetes yang dalam kondisi sehat, kondisi stabil, tidak menghambat untuk bisa tetap menjalankan ibadah puasa, tapi juga tetap rutin dilakukan pengobatan terhadap diabetesnya. Baik, kita lanjut dokter. Ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Evida. Oh, baik, boleh. Berapa dosis insulin maksimal dalam sehari, dokter? Secara teori, insulin ini adalah zat yang tidak berbahaya, zat yang tidak beracun. Artinya dia tidak mempunyai dosis maksimal. Dalam aturan dari Perkeni atau aturan dari ADA atau aturan dari grup dari orang-orang yang berkecimpung di dalam endokrin atau diabetes, ini sebenarnya ada ukuran-ukuran tersendiri bagaimana cara menghitungnya. Maksimal sebenarnya kalau dia sudah lebih dari 0,5 unit per kilogram berat badan, perlu ditanyakan kepada dokternya apakah kita harus menambah dengan obat lain. Sebab kalau kita mendengarkan dari ceramah saya yang pertama atau topik kita yang pertama, itu ada yang disebut dengan hiperinsulin, hiperglikemia. Hiperinsulin dan hiperglikemia. Apakah memang harus betul-betul insulin dosis tinggi terus atau dibutuhkan obat-obatan yang lain sehingga kerja insulin itu menjadi lebih baik? Saya kira mungkin untuk Ibu Evida bisa mengulangi YouTube saya yang pertama. Mungkin seperti itu. Oke. Ini ada dari Ibu Nyoman, sekalian kita bacakan aja ya. Ya, silakan apakah dokter. olahraga seperti badminton mempengaruhi kadar gula darah? Sangat betul, sangat mempengaruhi. Sehingga pola yang dipakai untuk olahraga itu adalah olahraga yang sifatnya continuous. Kemudian memiliki ritme, lalu intens, dan makin lama itu makin bisa ditingkatkan. Dilakukan secara periodik. Untuk badminton, kalau pada posisi penderita diabetes yang tidak terlalu berat, artinya diabetesnya yang tidak hanya menggunakan obat 1 atau 2 macam obat oral saja dia sudah baik, maka olahraga badminton itu bisa kita lakukan. Tetapi yang paling baik adalah ini kalau kita melihat pada chat yang kedua, ini olahraga jalan kaki. Olahraga jalan kaki, lari, santai, kemudian olahraga yang sifatnya senam, itu yang lebih baik. Badminton ini sprint. Jadi kadang-kadang kita santai, kadang-kadang harus cepat itu tidak terlalu pas
bagi penderita diabetes. Olahraga badminton, angkat berat, kemudian lari sprint itu tidak terlalu bermanfaat untuk penderita-penderita diabetes. Tetapi olahraga yang sifatnya aerobik, termasuk bersepeda, renang, itu sangat baik bagi penderita diabetes. Saya kira seperti itu. Jadi ini Bapak dan Ibu di sini terlihat sangat bersemangat ya dokter untuk tetap menjaga kebugarannya dengan berolahraga meskipun mungkin menderita diabetes ya dok ya? Ya, penderita diabetes itu harus melakukan aktivitas yang sesuai untuk diabetesnya, karena itu sangat dipentingkan. Salah satu pilar daripada terapi diabetes itu adalah aktivitas. Oke. Saya kira seperti itu ya. Ya. Lanjut lagi dokter. Ya, silakan. Kalau hiperglikemia, apakah boleh menambah dosis obat? Bagaimana kalau yang tinggi itu selalu gula darah setelah makan, dokter? Oke, saya komentari dulu bagaimana kalau yang tinggi itu selalu gula darah setelah makan. Mohon ini pertanyaan ini juga kita lanjutkan pertanyaannya kepada sesi berikutnya. Jadi untuk yang selanjutnya jangan lupa untuk ditanyakan kembali. Artinya bahwa kalau setelah makan itu gula darahnya masih tinggi dan sulit terkontrol, walaupun dia sudah memakan obat yang sudah cocok, menunjukkan bahwa makanan yang kita makan itu belum terlalu pas bagi penderita diabetes. Mungkin saja ya keasikan misalnya makan makanan misalnya saya sebutkan aja ya, misalnya apa namanya tuh rujak cingur gitu ya, bumbunya kebanyakan, saya kira seperti itu ya. Itu kan banyak sekali mengandung apa namanya tuh gula kan begitu. Jadi seperti itu, artinya bahwa makan kita itu belum pas, jadi itu nanti akan kita tanyakan bagaimana cara makanan yang enak pas pada sesi berikutnya nanti itu. Tetapi kalau untuk yang bagaimana kadar gula darah itu masih hiper walaupun sudah diberi obat, makanya itu dibutuhkan untuk pemeriksaan kadar gula darah secara mandiri ini. Itulah fungsinya. Kita nanti akan mencoba mengejasnya sendiri dengan monitoring atau advisi daripada nasihat daripada dokternya. Diskusikan dengan dokternya. Jadi kalau saran saya, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu kontrol ke dokternya, tunjukkan ini loh dok kadar gula darah saya pagi hari kemarin, kemudian siangnya, kemudian ini, sehingga dosis obat yang sudah saya makan ini, apakah akan ada perubahan, penambahan atau apa namanya tuh mengubah daripada tipe obatnya atau menggantinya menjadi insulin dan sebagainya. Itu sangat penting. Makanya sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita secara rutin melakukan pemeriksaan kadar gula darah ini di rumah. Mandiri itu artinya kita laksanakan sendiri. Belilah alat yang memeriksa kadar gula darah secara sederhana itu. Saran saya yang seperti itu. Lebih baik membeli alat yang hanya pemeriksaan kadar gula darah saja. Jangan yang beli yang 3. Pertama itu mahal, yang kedua sering sekali kita susah untuk menteranya atau melakukan validasinya secara akurat. Jadi saran saya sih lebih baik beli yang hanya untuk kadar gula darah biasa saja. Belilah yang merek-mereknya banyak sekali di pasaran, yang simple, yang mudah, dan itu tolong dibuat catatan, diserahkan kepada dokternya, ajak diskusi dokternya. Sekali lagi seperti pada tayangan saya yang pertama bahwa diabetes ini hanya bisa dikelola secara bersama-sama, dilakukan oleh pasien dan atau keluarganya bersama dengan keluarga, karena keluarga itu harus dilibatkan dalam pengobatan diabetes ini, sebab yang menyediakan makan kadang-kadang bukan penderita diabetesnya, yang mengingatkan bahwa makannya ini jangan dimakan atau ini kelebihan makannya itu adalah orang lain atau keluarga, kemudian didiskusikan dengan dokternya. Insya Allah kita
bisa bertemu dan bertanya dengan dokternya secara terbuka. "Dok, saya ini punya seperti ini, apakah saya, harus melakukan, perubahan? Apakah saya harus menambah atau bagaimana lagi yang harus kita kerjakan?" Saya kira seperti itu, Mbak Ega. Mungkin, sudah mendekati, jam 5, mungkin kita kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan, begitu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pola makan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menonton tayangan kami 2 minggu ke depan karena topiknya akan berkaitan dengan pola makan yang bagaimana sih untuk diabetesi gitu. Oke, saya rasa saya cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya kembalikan kepada host, kepada Mbak Girda, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Ega dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Libriansyah atas materi yang disampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu peserta cangkruan sehat ala Dr. Libriansyah, kami ucapkan terima kasih kembali atas antusiasnya mengikuti rangkaian materi hingga diskusi kita pada sore hari ini. Dan saya haturkan untuk dapat hadir dalam acara Zoom meeting cangkrukan sehat ala Dr. Libriansyah 2 minggu ke depan di hari Kamis tanggal 19 November 2020 di jam yang sama, yaitu di jam 16.00 sampai 17.00 dengan tema nikmatnya makan ala diabetisi dengan narasumber Ibu Ika Muti, Virgianti, SSDRD, dan Dr. Libriansyah, SPPD MM Finasin. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan saya tutup Zoom meeting cangkrukan sehat ala Dr. Libriansyah pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.